Interaksi bermakna di ruang digital. Apa itu interaksi? Interaksi merupakan proses komunikasi dua arah antar pengguna terkait mendiskusikan ide, topik, dan isu dalam ruang digital. Pada media digital, interaksi bersifat sosial. Hasil yang diharapkan adalah interaksi yang sehat dan menghangatkan, seperti menjalin relasi atau pertemanan pada umumnya, menurut Strauber dan kawan-kawan 2012. Contohnya, menjalin pertemanan di media sosial, menciptakan ide membuat video atau gambar yang dapat berpengaruh positif bagi orang lain, memunculkan ide startup bersama melalui komunikasi secara digital, misalnya dengan mengadakan rapat daring, mengirim hasil diskusi melalui email, dan menyimpan semua data di cloud store. Namun, dengan kompleksnya informasi pada media digital, maka interaksi pun dapat berdampak negatif loh. Misalnya, memberi komentar negatif terhadap berita, khususnya gosip artis di media sosial. Komentar ini tentu saja bentuk interaksi yang kurang pantas, karena lantaran kata-kata negatif dapat mempengaruhi persepsi orang lain dalam menyikapi berita tersebut. Misalnya dapat memancing emosi pembaca, bahkan bagi yang tidak memberi komentar, memancing munculnya komentar negatif lain, dan bahkan menyakiti pihak-pihak yang terlibat. Apa itu partisipasi? Partisipasi merupakan proses terlibat aktif dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Berbagi informasi yang baik dan etis bisa melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi daring lainnya. Contohnya, kampanye dengan membuat poster berbagai pesan, salah satunya protokol kesehatan, yang kemudian dicetak dan ditempel di tempat-tempat umum. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi merupakan proses kerjasama antar pengguna untuk memecahkan masalah bersama, menurut Manggilo 2020. Kompetensi ini mengajak peserta untuk berinisiatif mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis, dengan bekerja sama dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya adalah penerapan etika dalam berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Pada dasarnya, konten pada media digital adalah produksi budaya, karena terdapat interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antar pengguna di dalamnya, sehingga karya yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai karya seni bersama. Karena yang kita hasilkan di dalam bentuk maya dapat mempengaruhi kehidupan kita di dunia nyata, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi pertimbangan ketika kita mau berinteraksi, berpartisipasi, maupun berkolaborasi dalam menciptakan karya di ruang digital. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertimbangan dasar kita dalam mengasah kemampuan berpikir kritis terkait hal etis yang patut dipertimbangkan sebelum menciptakan karya dalam ruang digital. Sebaiknya pertanyaan ini dipakai sebagai refleksi awal sebelum berkarya. Beberapa pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, subjek. Apakah subjek berkenan untuk masuk ke dalam konten yang kita buat? Apakah subjek bebas dalam berpartisipasi atau ada paksaan? Selanjutnya adalah pencipta karya. Apakah pencipta karya memiliki maksud baik terhadap subjek? Apakah pencipta karya mempertimbangkan konsekuensi dari aksinya terhadap subjek? Dan yang terakhir adalah, apakah efek yang akan muncul ke depannya bagi masyarakat, khususnya terkait menjalin hubungan sosial yang sehat? Dan yang terakhir adalah dari sisi audiens, apakah audiens mendapat maksud baik dari yang disampaikan pencipta karya? Lalu, apakah audiens juga dapat berkontribusi bagi hubungan sosial yang sehat? Topik selanjutnya adalah interaksi dan transaksi dengan bijak. Mengapa sih kita harus berinteraksi dan bertransaksi dengan bijak? Itu dikarenakan oleh jumlah warganet di Indonesia yang terus berkembang. Angka warga negara Indonesia yang menggunakan internet tiap tahunnya meningkat. Angka yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang sering disingkat dengan APJII pada semester pertama tahun 2020 mencatat kenaikan sebesar 8,9% jumlah pengguna internet di Indonesia dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa 73,3% penduduk Indonesia adalah pengguna internet aktif, dengan aktivitas yang paling banyak dilakukan para pengguna internet di Indonesia adalah berinteraksi melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp, Telegram maupun Line.
dan media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Aktivitas lain yang dilakukan internet adalah mengakses berita, layanan perbankan, mengakses hiburan, jualan daring, belanja daring, layanan informasi barang atau jasa, layanan publik, dan lain-lainnya. Meningkatnya angka pengguna internet berdampak pada meningkatnya pengguna media sosial dan transaksi online. Dari fenomena di atas diketahui bahwa volume dan nilai transaksi uang elektronik di Indonesia meningkat. Maka kita sebagai pengguna media digitalnya harus bijak dan waspada dalam bertransaksi. Karena apabila tidak, akan terdapat banyak dampak negatif bagi kita ketika melakukan transaksi daring di sosial media. Untuk itu, kita sepatutnya mengenal bagaimana karakteristik di media sosial. Media sosial memiliki 5 karakteristik. Yang pertama adalah terbuka. Siapapun dimungkinkan untuk memiliki akun media sosial dengan batasan tertentu seperti usia. Lalu selanjutnya, memiliki halaman profil pengguna. Tersedia menu profil yang memungkinkan setiap pengguna menyajikan informasi tentang dirinya sebagai pemilik akun. Selanjutnya adalah user generate content. Terdapat fitur bagi setiap pengguna untuk bisa membuat konten dan menyebarkannya melalui platform media sosial. Selanjutnya adalah tanda waktu di setiap unggahan. Setiap unggahan yang dibuat diberi tanda waktu sehingga bisa diketahui kapan unggahan tersebut dibuat. Lalu yang terakhir adalah interaksi dengan pengguna lain. Media sosial menyediakan fitur agar kita bisa berinteraksi dengan pengguna lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya sangat membutuhkan interaksi satu sama lain. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka kini interaksi dapat dilakukan tidak hanya dengan bertatap muka secara langsung, tetapi juga melalui atau termediasi oleh komputer atau perangkat sejenis. Perangkat ini bernama internet. Saat berinteraksi dengan pengguna internet lainnya atau pengguna media digital lainnya, kita harus memperhatikan bagaimana kita berinteraksi serta dampak dari interaksi yang terjadi. Ciri khas dari interaksi di ruang digital adalah penggunaan komen, memberi komentar, like, memberi tanda suka, dan emoticon. Transaksi elektronik atau dikenal sebagai transaksi daring adalah transaksi atau penukaran barang atau jasa jual beli yang berlangsung di ranah digital. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima. Alat transaksi daring adalah metode pembayaran saat kita melakukan perbelanjaan daring. Kombinasi akses pada sosial media, misalnya jenis social network, contohnya Facebook, Twitter, LinkedIn. Media sharing berupa Instagram, Snapchat, YouTube, discussion forum, Reddit, Quora, Dig, bookmarking out content creation network, Pinterest, Clipboard, dan blogging and publishing network, WordPress, Tumblr, Medium. Social shopping network bisa Oliver, Etsy, Fancy, dan lain sebagainya. Menurut data Kominfo Data 2020, Facebook adalah media sosial yang paling banyak digunakan yang diakses oleh masyarakat Indonesia. Tercatat 89,9% masyarakat Indonesia memiliki akses dan menggunakan media sosial ini. Selanjutnya, etika berinteraksi di aplikasi percakapan. Etika percakapan di WhatsApp atau platform percakapan WhatsApp dari WhatsApp.com di tahun 2020. 1. Menjaga privasi satu sama lain, tidak memberikan nomor orang lain kepada siapapun tanpa izin. 2. Apabila mengontak orang lain yang belum mengenal kita sebelumnya, sebaiknya didahului dengan perkenalkan diri dan mendapatkan nomor kontak orang tersebut dari siapa. Yang 3. Apabila membuat grup atau akan memasukkan seseorang ke dalam grup, maka sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk bergabung dalam grup. Yang keempat, jangan meneruskan pesan bila pesan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. 5. Apabila melakukan suatu percakapan, sebaiknya tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Yang keenam,
Apabila memposting foto atau mengirimkan foto, pastikan foto yang diunggah tidak melanggar etika kesopanan maupun kesusilaan. 7. Bila menguruskan foto atau video, sebaiknya tidak dipotong yang dapat memberikan perbedaan makna atau persepsi. 8. Bila mengunggah foto atau informasi yang kita dapatkan dari orang lain atau dari media sosial, kita sebaiknya menyertakan sumber dan menghormati hak cipta. 9. Sebaiknya menghindari menggugah konten yang berkontroversi. 10. Sebaiknya menghindari masuk dalam grup atau fanpage yang cenderung menghasut, memprovokasi, menyebar kebencian hingga mengandung pornografi. 11. Kita dapat melaporkan akun yang dianggap meresahkan, terutama akun yang cenderung menghasut. 12. Tidak tersulut emosinya dalam perdebatan yang berlangsung daring. 13. Apabila ingin berkomentar, sebaiknya secara bijak dan sopan. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan atau regulasi terkait konten dan model peraturan internet. Konten internet, seluruh konten tersedia secara online termasuk televisi berformat digital. Ini adalah beberapa undang-undang yang mengatur telekomunikasi dan internet. 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Pasal 14. Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jejaring telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pers. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Komisi Informasi. Penggunaan internet untuk transaksi. Media sosial dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai wadah mengembangkan bisnis. Mungkin Anda tertarik. Berikut ini keunggulan menggunakan media sosial untuk UMKM antara lain. 1. Biaya operasional lebih efektif dan efisien. 2. Toko beroperasi 24 jam. 3. Potensi pasar lebih luas hingga ke internasional atau global. 4. Katalog produk bisa lebih up to date. 5. Tidak memerlukan toko fisik. 6. Modal lebih kecil untuk memulai usaha. 7. Dengan memudahkan mengenali kompetitor. Alat transaksi daring. Alat transaksi daring adalah metode pembayaran saat ini melakukan pembelajaran daring. Jenis pembayaran atau transaksi daring diantaranya adalah transfer bank, dompet digital, e-money, COD, atau pembayaran di tempat. Pembayaran luring, kartu kredit, kartu debit. Dari 7 jenis metode pembayaran yang tertarik dan berkembang adalah e-wallet dan e-money. Riset Kata Data Inquiry Center menyatakan pertimbangan utama konsumen memilih layanan pembayaran digital adalah keamanan. Sebanyak 62% konsumen menilai keamanan ini sangat penting. Tak heran jika e-wallet yang memiliki fitur keamanan pendukung lebih cenderung dipilih ketimbang e-money. Mengenal Lapak. Lapak adalah platform atau medium untuk melakukan transaksi beragam. Bahkan hampir di seluruh platform media sosial atau aplikasi chat telah disediakan fitur untuk transaksi atau fitur-fitur bisnis. Di antaranya fitur WhatsApp Business, Facebook Marketplace, dan Instagram Shopping. Selain yang berbasis aplikasi chat dan media sosial, terdapat beragam aplikasi transaksi daring di internet seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID, Orami, Bideka, Zalora, dan juga Matahari. Asosiasi Pelayanan Jasa Internet Indonesia atau APJII menyebutkan
Shopee sebagai toko daring yang paling sering dikunjungi oleh warganet di Indonesia. Etika bertransaksi daring. Pertama, daftarkan diri baik sebagai penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan platform belanja daring yang diinginkan. Yang kedua, kenali dengan baik seluruh fitur yang tersedia. Fitur-fitur utama yang perlu dipelajari adalah kebijakan penjualan, detail produk, keamanan akun, proses pembayaran, dan pengambilan produk yang dijual, serta pengiriman produk. Yang ketiga, pastikan perangkat digital yang digunakan untuk transaksi daring sudah aman. Yang keempat, baik penjual maupun pembeli sebaiknya memberikan dan dapat mengakses layanan bantuan yang disediakan oleh e-commerce. Etika sebagai pelapak. Pertama, jadilah penjual atau pelapak barang jasa yang tidak melanggar hukum. Yang kedua, jujur mendeskripsikan informasi mengenai produk yang dijual, walaupun dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun foto produk. Yang ketiga, informasi mengenai harga produk yang akan dijual sesuai dengan aslinya. Yang keempat, selalu berusaha membalas calon pembeli yang bertanya ataupun memberi komentar. Kelima, melakukan unggahan dengan kata-kata sopan dan tidak mengandung sara. Yang keenam, balasan terhadap komen tetap sopan dan tidak menyinggung. Yang ketujuh, bila memberikan promosi, diberitahukan dengan jelas dan juga masuk akal. Yang kedelapan, barang atau jasa sebaiknya dijelaskan pada spesifikasi produk. Yang kesembilan, tidak memaksakan pembeli untuk memberi umpan balik yang baik. Ke-10, selalu memberikan pelayanan purna jual. 11, bila menjadi reseller, sertakan dalam keterangan Anda. Ke-12, bila akan terjadi keterlambatan pengiriman, sebaiknya diinformasikan kepada pembeli. Dan yang terakhir, bila barang yang sudah dibayarkan tidak ada, maka sebaiknya menginfokan kepada pembeli dengan mengembalikan dana yang telah kita terima. Menjadi pembeli yang bijak. Pembeli yang bijak adalah dengan memverifikasi penjual. Cara memverifikasi penjual adalah dengan berikut. 1. Melihat keprofesionalan lapak dan profil penjual. Yang kedua, membaca respon dan tanggapan di barang yang akan dikonsumsi. Yang ketiga, melihat latar belakang dan riwayat berjualan. Yang keempat, mempelajari variasi cara transaksi dan juga pembayaran. Yang kelima, membaca testimoni atau komentar dari pelanggan yang sebelumnya. Yang keenam, mengecek statusnya, apakah keanggotaan sudah diverifikasi. Yang ketujuh, melihat apakah ada dukungan dan rekomendasi dari pihak lain. Yang kedelapan, apakah mematok harga yang masuk akal. Yang kesembilan, tidak masuk dalam blacklist. Yang ke-10, lakukan survei harga pembanding dengan penjual yang lain. Ke-11, dapat mengadukan pengelola platform belanja daring jika ada informasi yang tidak sesuai ataupun meragukan. Yang ke-12, baca informasi mengenai produk dalam platform belanja dengan teliti dan hati-hati. Yang ke-13, pastikan reputasi pelapak. Yang ke-14, bila sudah bersepakat, kirimkan jumlah uang yang disepakati atau diinformasikan ke pelapak. Yang ke-15, simpan berkas atau bukti transfer. Yang ke-16, pastikan selalu gunakan atau mengecek produk yang dikirim melalui fitur untuk melacak atau tracking. Yang terakhir, apabila barang sudah tiba, ada beberapa e-commerce yang membutuhkan konfirmasi. Kita dapat melaporkan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI jika terdapat keluhan. YLKI mencatat sepanjang 2019 terdapat 34 kasus yang dilaporkan oleh pengguna transaksi daring atau e-commerce. YLKI menjelaskan mayoritas keluhan yang disampaikan adalah mengenai barang yang tidak diterima pembeli. Dengan detail keluhan soal barang tidak diterima sebesar 28,2%, kemudian barang tidak sesuai spesifikasi sebesar 15,3%, dan pengembalian dana atau refund sebesar 15,3%.
serta kasus penipuan dengan berbagai modus sebanyak 12%. Wah, sudah di akhir presentasi nih. Sebelum kita akhiri presentasi ini, perkenalkan kami dari kelompok 1 golongan A Bondowoso yang beranggotakan Ana Farida, Fabrizal Adam, Rizky Widya Pratama, Yudhistiono, dan Irfan Giovanni.